Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, maka ada satu hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai renungan. Kita perlu untuk bermuhasabah, sebagaimana pesan daripada salah seorang ulama kita, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan ada dua jenis muhasabah. Yang pertama adalah muhasabah sebelum beramal. Pada saat kita sebelum melaksanakan segala sesuatunya perlu kita bermuhasabah, mengevaluasi apakah amal ini baik ataukah buruk, apakah amal ini boleh atau tidak. Kalau boleh kita teruskan, kalau tidak boleh maka kita hentikan. Itu adalah muhasabah sebelum beramal. Yang kedua adalah muhasabah pasca beramal. Muhasabah, evaluasi setelah beramal ini ada 3. Yang pertama adalah kita mengevaluasi tentang hak-hak Allah. Apakah sudah sepenuhnya kita tunaikan? Apakah ibadah yang sudah kita tunaikan itu telah kita laksanakan dengan sempurna ataukah belum? Yang kedua, kita evaluasi apakah amal yang sudah kita lakukan itu sebenarnya dalam hal meninggalkannya lebih baik daripada kita lakukan. Artinya bisa jadi amal yang kita telah laksanakan itu justru akan berdampak negatif pada kita dan membawa dosa pada kita. Maka lebih baik kita tinggalkan. Yang ketiga adalah perkara-perkara mubah yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu, kalau itu menjadi kebiasaan, apakah tujuan atau niat yang telah kita miliki sebelumnya itu untuk akhirat ataukah untuk dunia? Inilah beberapa poin yang perlu untuk kita lakukan pada saat bermuhasabah ba'dal amal. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita. Ada sebuah ungkapan bagus dari para ulama, as-saumu lan yantahi, bahwa puasa tidak pernah berhenti. Wal Qur'an lan yarhal, dan Al-Qur'an tidak pernah pergi. Wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid tidak pernah ditutup. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, terkabulnya doa itu juga tidak pernah berhenti. Wal ajru lan yanqati, pahala itu juga tidak pernah terputus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan, jadilah engkau sebagai hamba-hamba Allah yang rabbani, yang istiqamah, dan jangan jadi hamba Ramadan yang hanya beribadah pada Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan berhenti beribadah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana para sahabat dan para salafus saleh kita dulu, mereka ini adalah generasi yang lebih mendahulukan diterimanya amalan daripada amal itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka telah memberikan
telah melakukan amal-amal perbuatan yang baik, sementara hati mereka itu bergetar, memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan mereka selalu berharap mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah merupakan ciri daripada generasi kita salafus saleh dulu. Mereka ini adalah kaum yang telah melakukan berbagai macam ketaatan dan mereka takut jangan-jangan amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang merupakan perawi hadis terbanyak yaitu Abu Hurairah, pada saat menjelang wafat beliau menangis. Maka orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Ada apa wahai Abu Hurairah? Apa yang membuat Anda menangis?" Beliau memberikan jawaban, "Sesungguhnya perjalanan masih panjang. Bekal yang aku miliki sangatlah sedikit dan aral melintang di depan sangat banyak, serta aku tidak ada kepastian, tidak ada jaminan apakah surga atau neraka sebagai tempat kembaliku." Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah seorang Abu Hurairah yang tidak kita ragukan lagi tentang kontribusi amal solehnya untuk dunia Islam. Tetapi perasaan khaufnya, kecemasannya tentang masa depan di akhirat begitu kuat. Maka apalagi kita semuanya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minal imal." Jadilah kalian dalam hal perhatian kepada penerimaan amal itu lebih prioritas daripada amal itu sendiri. Alam tasma'u qalallah, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Ta'ala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanyalah Allah menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Surat Al-Maidah ke-27. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita renungkan dan selalu kita bermuhasabah setelah Ramadan ini pergi. Pada bulan Syawal ini harus menjadi muhasabah bagi kita semuanya, renungan bagi kita semuanya. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita renungkan pasca Ramadan. Yang pertama, madza stafadna min Ramadan, apa yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan setelah Ramadan itu. Ketakwaan, kesabaran, syukur, jihad, perjuangan, rahmah, kasih sayang Allah, maghfirah, ataukah penyelamatan dari api neraka. Sudahkah kita dapatkan itu semua pada saat Ramadan? Janji-janji dari Allah dan Rasul-Nya yang sekian banyak di bulan Ramadan itu, apakah betul-betul sudah kita dapatkan ataukah belum? Kalau sudah kita dapatkan, alhamdulillah. Kalau belum, maka kita mendapatkan kerugian yang sangat banyak. Renungan yang kedua adalah la takunu kallati naqadat waslaha min ba'di quwwatin ankatha. Sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat ke-92. Janganlah seperti seorang perempuan yang menguraikan kain setelah dipintal menjadi tercerai-berai. Kita sudah capek-capek melakukan amal-amal kebaikan, kemudian kita cerai-beraikan. Dulu pernah ada seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Beliau seorang ulama, juga seorang yang pandai dalam membuat tenunan kain. Setelah selesai, dia perkirakan kain ini bisa dijual dengan harga yang mahal. Ternyata ketika dibawa ke pasar, ditawarkan kepada pedagang kain, diteliti dengan baik, ada cacatnya. Maka kain ini tidak bisa dibeli dengan harga yang mahal, dikembalikan kepada si Atha ini. Maka Atha menangis. Menangis bukan karena kain ini tidak laku, tapi dia bermuhasabah. Dia sudah capek-capek
menurut perkiraannya sudah maksimal kualitas kain ini, ternyata tidak laku karena ada cacatnya. Kalau ini adalah pengawasan manusia, maka bagaimana dengan pengawasan Al-Khaliq? Kita sudah capek-capek melakukan amal soleh yang sekian banyak, yang kita anggap itulah amal-amal yang terbaik, ternyata ada cacatnya sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita waspadai bersama. Jangan seperti orang perempuan yang menguraikan kainnya tadi menjadi benang-benang kusut lagi. Di samping ada kekhawatiran kita amal-amal yang sekian banyak yang soleh itu kita cederai dengan perasaan ujub, perasaan bangga diri, perasaan hurur, tertipu, kemudian ada unsur-unsur riya dan sebagainya. Juga jangan sampai amal-amal yang baik itu sudah selesai begitu saja dan kita lanjutkan dengan kemaksiatan pasca Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, yang menjadi renungan kita yang ketiga adalah iktsarul istighfar wa syukur. Marilah kita perbanyak mengucapkan istighfar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang sangat adil, pada saat akhir-akhir Ramadan itu menyebarkan surat instruksi kepada masyarakat dan menghimbau kepada mereka untuk mengakhiri Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan mengeluarkan sedekah. Sedekah ini bisa bermakna zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan juga beliau mengatakan, memberikan instruksi kepada masyarakatnya untuk memperbanyak doa-doa yang telah dibaca oleh nabi-nabi terdahulu. Di antaranya adalah seperti doa Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan di surat Al-A'raf ayat yang ke-23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga doa Nabi Nuh alaihissalam pada surat Hud yang ke-47, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan juga doa Nabi Yunus alaihissalam diabadikan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah athar yang mengatakan bahwa iblis mengatakan, aku menghancurkan manusia dengan dosa dan kemaksiatannya sendiri, dan mereka menghancurkanku dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghibah itu bisa menghilangkan pahala puasa, sedangkan istighfar itu bisa menambalnya. Ghibah itu bisa merobek pahala puasa dan istighfar itu seolah-olah bisa menambalnya. Juga dari kalangan salafus saleh ada yang mengatakan bahwa posisi zakat, terutama zakat fitrah, itu adalah seperti posisi sujud sahwi pada saat orang lupa di dalam rakaat sholat dan lain sebagainya. Maka sujud sahwi bisa menyempurnakan hal-hal yang khilaf pada saat sholat itu. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, pesan-pesan yang perlu untuk kita cermati bersama setelah Ramadan. Intinya adalah bahwa kita untuk membuktikan menjadi indikasi bahwa amal kita itu diterima di bulan Ramadan, itu adalah dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana para ulama mengatakan, inna min alamatil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal seseorang itu adalah kebaikan yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Kita semakin semangat untuk melakukan ibadah pasca Ramadan. Allah Ta'ala mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala mengumumkan bahwa kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Yang dimaksud tambahan di sini bukan semata-mata tambahan secara nikmat, secara fisik.
Tapi adalah ziyadatun fil khair al-hissi wal ma'nawi. Bertambahnya kebaikan baik itu secara fisik ataupun maknawi. Kalau secara fisik adalah dengan ditambahkannya nikmat-nikmat berupa zahir, sedangkan secara maknawi adalah ditambahkannya kebaikan berupa keimanan dan amal-amal yang soleh itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk beristiqomah pasca Ramadan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka beristiqomahlah engkau Muhammad sebagaimana engkau telah diperintahkan dan orang yang bertaubat bersamamu. Surat Hud 112. Barakallahu fikum jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqh ila aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.